Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, Ibu dosen dan rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 8 akan membawakan materi mengenai permintaan agregat dan penawaran agregat. Sebelum memaparkan materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Tika Srevintata Tarigan, nomor urut 29. Perkenalkan, nama saya Yohaneka Putri Saralisa, nomor urut 30. Perkenalkan, nama saya Niputu Eka Widiantari, nomor urut 31. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Diajani dengan nomor urut 32. Next. Subtopik yang akan kami bahas, yang pertama itu mengenai fluktuasi ekonomi secara umum, yang kedua fluktuasi ekonomi jangka pendek, yang ketiga kurva permintaan agregat, yang keempat kurva penawaran agregat, dan yang terakhir dua penyebab fluktuasi ekonomi. Next. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan fluktuasi ekonomi secara umum. Secara tradisional, fluktuasi adalah tanda yang menunjukkan naik turunnya harga yang terjadi pada pasar. Naik turunnya harga dan tingkat kenaikan atau penurunan harga ini dialami khususnya pada produk-produk pertanian. Adanya standar atau patokan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dapat mengendalikan harga dengan baik. Jika memang terjadi kenaikan atau penurunan harga, maka hanya akan berada pada kisaran harga yang telah dipatokan oleh pemerintah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fluktuasi adalah suatu gejala yang memperlihatkan keadaan dari naik turunnya harga. Perubahan harga barang atau nilai pasar dapat kita lihat melalui grafik. Sekecil apapun yang terkait dengan harga, tentunya akan sangat diperhatikan. Hal ini terjadi karena memang sejumlah produk mengalami penurunan harga di pasar. Selain itu, ketidakpastian perubahan harga ini terjadi akibat adanya pengaruh permintaan dan penawaran. Menurut para ahli, Surya Yohanes pada tahun 2017 mengartikan fluktuasi ekonomi adalah perubahan naik atau turunnya suatu variabel. Hal ini terjadi akibat dari mekanisme pasar. Sehingga di sini dapat saya simpulkan, fluktuasi ekonomi secara umum diartikan sebagai suatu perubahan variabel tertentu yang umumnya terjadi karena mekanisme pasar. Perubahan itu dapat berupa kenaikan atau penurunan nilai variabel tersebut. Bisa di next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 3 fakta fluktuasi ekonomi. Fakta yang pertama, fluktuasi ekonomi tidak berpola atau sifatnya acak dan tidak dapat diprediksi. Jadi maksudnya di sini, kita tidak tahu kenaikan atau penurunan apa yang terjadi ke depannya. Seperti yang kita lihat pada grafik di samping. Grafik ini tidak selalu naik, tidak juga selalu turun, atau kadang karena suatu kejadian membuat turun terus-menerus grafiknya. Lalu lama-kelamaan kembali naik dan pulih kembali. Seperti pada pandemi saat ini, kita tidak bisa memprediksi mengapa pandemi ini bisa terjadi, sehingga menyebabkan penurunan ekonomi yang cukup parah di dalam sebuah negara. Fakta yang kedua, banyak komponen makroekonomi berfluktuasi secara bersamaan. Jadi, dalam sebuah negara, komponen-komponen ekonomi itu bergerak bersama dan saling mempengaruhi. Contohnya, jika terjadi penurunan dalam PDB real, penurunan ini akan diikuti juga dengan penurunan di dalam pendapatan. Bisa juga diikuti dengan penurunan dalam konsumsi masyarakat. Seperti yang terjadi di masa pandemi ini. Ini yang disebut komponen-komponen ekonomi makro berfluktuasi secara bersamaan, namun jumlah penurunan tiap komponennya berbeda. Fakta yang ketiga, ketika hasil merosot, pengangguran meningkat. Sebenarnya hubungan antara PDB dan pengangguran itu dapat kita prediksi menggunakan hukum Okun yang di dalamnya ada rumus yang menghitung pengaruh antara perubahan pengangguran dengan perubahan PDB real. Rumusnya itu persentase perubahan pengangguran sama dengan
minus setengah dikali persentase PDB real dikurang 3%. Jadi di sini saya memberi contoh, jika PDB real naik sebesar 5%, maka berapa persen jumlah pengangguran yang akan turun? Dengan menggunakan rumus Okun ini, didapatkan hasilnya minus 1%. Jadi, jika PDB real naik sebesar 5%, maka jumlah pengangguran akan turun sebesar 1%. Bisa di next. Contoh fluktuasi ekonomi. Contoh yang pertama, fluktuasi harga barang. Fluktuasi harga barang biasa ditemui pada data harga-harga barang di pasar yang mengalami naik atau turun secara signifikan. Harga barang yang berfluktuasi terjadi karena faktor permintaan dan penawaran. Jadi contohnya itu adalah penurunan harga beras. Jadi harga beras naik pada saat pasokan terbatas dan harga beras akan turun saat panen melimpah. Contoh yang kedua, fluktuasi harga-harga saham. Bagi para investor, istilah fluktuasi adalah hal yang lumrah. Fluktuasi harga saham lazim terjadi. Harga saham yang fluktuatif dipengaruhi oleh banyak faktor, tak hanya karena faktor permintaan dan penawaran, namun juga karena kondisi perusahaan, krisis ekonomi, hingga faktor spekulatif. Contoh yang ketiga, fluktuasi nilai tukar. Fluktuasi adalah istilah yang juga lazim ditemui pada perdagangan mata uang valuta asing. Nilai tukar mata uang bisa sangat berfluktuatif tergantung pasar, seperti nilai tukar dolar terhadap rupiah yang berfluktuasi di masa-masa tertentu dengan perubahan yang sangat signifikan. Bisa di next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fluktuasi ekonomi jangka pendek. Sebelumnya, rekan saya sudah menjelaskan pengertian dan secara umum yaitu fluktuasi ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan apa sih fluktuasi jangka pendek, yaitu terfokus pada perilaku dua variabel, di mana variabel pertama yaitu hasil perekonomian dalam bentuk barang atau jasa, sedangkan pada variabel kedua yaitu tingkat harga keseluruhan yang dapat diukur oleh indeks harga konsumen. Pada fluktuasi ekonomi jangka pendek ini, kita akan mengukur kurva permintaan agregat dan kurva penawaran agregat. Di sini saya akan memaparkan 3 submateri. Yang pertama yaitu perkiraan atau asumsi ekonomi klasik. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa variabel ekonomi makro apa yang paling menentukan pada jangka panjang sebelumnya. Di sini kita akan menganalisis perekonomian terbuka untuk menjelaskan neraca perdagangan dan nilai tukar. Pada awalnya, analisis ini didasarkan pada dua gagasan, yaitu dikotomi klasik dan netralitas keuangan, di mana dikotomi klasik yaitu pemisahan variabel menjadi dua, yaitu variabel real yang mengukur kuantitas atau harga relatif, dan variabel nominal yang mengukur mengenai uang. Menurut teori ekonomi makro klasik ini, perubahan dalam suplai uang mempengaruhi variabel nominal, tetapi tidak mempengaruhi variabel real. Dalam artian, uang bukanlah permasalahan dalam sebuah dunia yang klasik. Pandangan klasik ini dapat digambarkan dengan ungkapan yaitu uang adalah selubung, di mana variabel-variabel nominal menjadi hal pertama yang kita lihat ketika kita mengamati soal perekonomian karena variabel-variabel ekonomi sering dikaitkan dengan uang. Submateri yang kedua yaitu realitas fluktuasi ekonomi jangka pendek. Menurut para pakar ekonomi, teori ekonomi makro klasik ini tidak akan bertahan setelah beberapa tahun, karena terjadi perubahan dalam suplai uang akan mempengaruhi harga dan variabel nominal lainnya, tetapi tidak mempengaruhi PDB real, tingkat pengangguran, atau variabel lainnya. Sebagai contoh, pakar ekonomi klasik yaitu David Hume pun menyadari bahwa teori klasik ini tidak akan bertahan dalam jangka pendek. Di Inggris pada abad ke-18, David menemukan bahwa ketika suplai uang berkembang setelah penemuan emas akan membutuhkan waktu bagi harga untuk naik dan waktu untuk perekonomian menikmati tingginya lapangan kerja dan produksi. Submateri yang ketiga yaitu model permintaan agregat dan penawaran agregat. Model fluktuasi ekonomi jangka pendek lebih berfokus pada perilaku dua variabel, di mana dua variabel ini yaitu variabel pertama menjelaskan hasil produksi barang dan jasa ekonomi seperti diukur oleh PDB real, dan variabel kedua menjelaskan rata-rata tingkat harga yang diukur dengan IHK atau deflator PDB.
Untuk variabel real itu adalah hasil produksi, sedangkan untuk variabel nominal yaitu tingkat harga. Di sini kita akan menganalisis fluktuasi ekonomi dengan menggunakan model permintaan agregat dan penawaran agregat. Next slide. Baik yang pertama yaitu permintaan agregat atau agregat demand, yaitu kurva AD menunjukkan hubungan antara tingkat harga atau P dengan jumlah output yang diminta atau Q. Di sini kita menggunakan teori AD sederhana yang didasarkan pada quantity theory of money. Quantity equation sebagai agregat demand, kurva ini menunjukkan jumlah barang dan jasa pada rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah diinginkan pada tingkat harga tertentu. Dan yang kedua yaitu penawaran agregat atau agregat supply, yaitu hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan tingkat harga. Karena perusahaan yang akan menawarkan barang dan jasa memiliki harga yang fleksibel dalam jangka panjang, tapi harga kaku dalam jangka pendek. Hubungan-hubungan pada penawaran agregat bergantung pada horizon waktu. Kurva ini menunjukkan jumlah barang dan jasa yang perusahaan pilih untuk diproduksi dan dijual pada tingkat harga tertentu. Next slide. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kurva permintaan agregat. Jadi, kurva permintaan agregat ini menjelaskan kepada kita jumlah semua barang dan jasa yang ada di dalam perekonomian pada setiap tingkat harganya. Jadi, bisa kita lihat di sini, kurva permintaan agregat itu ketika tingkat harga turun dari P1 ke P2, maka akan menyebabkan permintaan dari Y1 ke Y2 akan meningkat. Nah, bentuk dari kurva permintaan agregat ini adalah melandai ke bawah. Nah, adapun penyebab dari kurva permintaan agregat melandai ke bawah ini berhubungan dengan rumus PDB yang dilambangkan dengan G, yang mana PDB ini merupakan jumlah dari konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor bersih. Nah, keempat komponen ini sangat berpengaruh terhadap permintaan agregat. Misalnya, kita asumsikan belanja pemerintah atau G itu tetap karena kebijakan, maka tingkat harga akan mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang diminta untuk melakukan kegiatan konsumsi, investasi, dan ekspor bersih. Nah, adapun penyebab dari kurva permintaan agregat bergeser disebabkan oleh 4 kasus. Yang pertama itu yaitu pergeseran yang disebabkan oleh konsumsi. Jadi, pergeseran yang disebabkan oleh konsumsi itu ketika ada kejadian yang membuat konsumen itu menghabiskan uangnya pada suatu harga tertentu. Misalnya terjadi potongan pajak dan ledakan pasar saham. Ketika ada potongan pajak, maka uang yang siap dibelanjakan oleh konsumen itu akan bertambah. Dan ketika ada ledakan pasar saham, tentunya masyarakat yang melakukan investasi akan mendapat keuntungan yang lebih. Dengan adanya uang lebih tersebut, maka akan mendorong kegiatan konsumsi sehingga akan meningkatkan kuantitas permintaan barang dan jasa di suatu perekonomian. Dan hal ini akan menggeser kurva permintaan agregat itu ke kanan. Hal sebaliknya, ketika terjadi kenaikan pajak dan juga terjadi kelesuan saham, maka akan mengurangi jumlah uang yang dipegang oleh masyarakat. Dan hal ini akan menggeser kurva permintaan agregat itu ke kiri. Kemudian yang kedua itu adalah pergeseran yang disebabkan oleh investasi. Jadi, ketika ada kejadian yang membuat perusahaan itu menginvestasikan lebih atau masyarakat melakukan investasi lebih pada tingkat harga tertentu, misalnya karena adanya optimisme pada kejadian ekonomi di masa depan dan karena turunnya suku bunga. Nah, ketika masyarakat ataupun perusahaan meramalkan ke depannya keadaan ekonomi itu baik, maka mereka akan berbondong-bondong melakukan investasi dengan harapan ke depannya mendapatkan keuntungan yang lebih. Dan juga dengan adanya penurunan tingkat suku bunga, maka akan memudahkan masyarakat itu melakukan proses pinjam meminjam, sehingga hal ini akan membuat masyarakat dan perusahaan melakukan investasi lebih. Nah, hal inilah yang akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Hal sebaliknya, ketika ada kejadian yang membuat perusahaan ataupun masyarakat menurunkan investasi, misalnya karena adanya resesi di masa depan, dan juga karena meningkatnya tingkat suku bunga, maka akan menggeser kurva permintaan agregat ke kiri. Karena ketika tingkat suku bunga naik, maka masyarakat dan perusahaan tersebut akan susah untuk meminjam uang. Kemudian ketika ekonomi juga sedang resesi, maka uang itu akan berjumlah sedikit, sehingga untuk kegiatan konsumsi itu akan berkurang.
Kemudian pergeseran yang ketiga itu adalah pergeseran yang disebabkan oleh belanja pemerintah. Jadi peningkatan dalam belanja pemerintah misalnya digunakan untuk pembangunan jalan ataupun untuk anggaran alat-alat senjata militer, maka akan membuat peningkatan permintaan jumlah barang dan jasa. Dan hal ini akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Hal sebaliknya ketika pemerintah itu menurunkan belanja pemerintah, hal ini akan menyebabkan penurunan dari kuantitas barang dan jasa yang diminta di masyarakat. Dan hal ini akan menggeser kurva permintaan agregat ke arah kiri. Kemudian penyebab pergeseran yang terakhir itu adalah yang disebabkan oleh ekspor bersih. Jadi ketika ada kejadian yang meningkatkan belanja dalam ekspor bersih pada tingkat harga tertentu, misalnya adanya penjualan luar negeri yang meningkat dan juga adanya penurunan nilai kurs mata uang, akan menyebabkan kurva permintaan agregat itu bergeser ke kanan. Sedangkan ketika ada kejadian yang mengurangi belanja dalam ekspor bersih, misalnya adanya resesi di luar negeri dan peningkatan nilai kurs mata uang, maka akan menggeser kurva permintaan agregat ke kiri. Nah, sebagai contohnya, apabila di Amerika ini misalnya itu mengalami bahwa harga barang-barang di luar negeri itu sedang mahal. Nah, warga Amerika tentunya akan lebih memilih mengurangi perbelanjaan barang dan jasa di luar negeri, sehingga hal ini akan mengurangi impor dari negara Amerika. Nah, pada saat yang sama, karena harga barang di luar negeri mahal dibandingkan dengan di negara Amerika, maka warga luar negeri akan memilih berbelanja barang dan jasa di negara Amerika. Nah, maka dari itu ekspor dari negara Amerika juga akan meningkat. Nah, maka dari itu ketika tingkat harga itu rendah, maka akan menggeser kurva permintaan agregat itu ke kanan. Dan ketika adanya penurunan nilai kurs mata uang, maka akan menggeser kurva permintaan agregat itu ke kiri. Next. Nah, seperti yang kita lihat pada kurva tadi, ketika adanya penurunan tingkat harga, maka akan ada peningkatan dari jumlah permintaan barang dan jasa dari Y1 ke Y2. Nah, hal ini melambangkan hubungan negatif antara harga dan juga permintaan. Nah, ada pun 3 alasan hubungan negatif antara di kurva permintaan agregat itu disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama itu tingkat harga dan konsumsi efek kekayaan. Nah, ketika tingkat harga itu lebih rendah, maka akan menyebabkan peningkatan nilai real mata uang. Dan hal ini akan membuat konsumen semakin sejahtera. Dengan konsumen yang sejahtera tersebut, maka akan meningkatkan konsumsi dan terjadinya peningkatan kuantitas barang dan jasa yang diminta. Sebagai contoh, misalnya kita punya uang 100.000. Nah, dengan uang 100.000 itu memiliki nilai nominal yang tetap, namun nilai realnya tidak tetap dari uang 100.000 tersebut. Nah, ketika harga sebuah coklat itu turun menjadi Rp50.000, maka dengan uang 100.000 kita bisa mendapatkan 2 batang coklat. Namun ketika harga coklat itu naik menjadi Rp60.000, maka dengan uang Rp100.000 kita hanya mendapatkan 1 buah coklat saja. Maka dari itu dengan adanya penurunan tingkat harga, maka nilai real juga akan meningkat dan ini akan membuat peningkatan kuantitas barang dan jasa yang diminta. Kemudian yang kedua itulah tingkat harga dan investasi efek suku bunga. Ketika terjadi penurunan tingkat harga, maka akan menyebabkan suku bunga itu menjadi turun. Nah, ketika suku bunga tersebut turun, maka akan memudahkan proses pinjam meminjam di bank ataupun di masyarakat. Nah, hal inilah yang akan mendorong masyarakat ataupun perusahaan itu akan melakukan investasi dengan lebih banyak karena mereka mudah meminjam uang. Nah, dengan adanya peningkatan investasi tersebut disebabkan oleh adanya tingkat harga yang lebih rendah. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah tingkat harga dan ekspor net, efek nilai tukar. Jadi, ketika tingkat harga itu lebih rendah, maka akan menyebabkan nilai tukar real itu mengalami penurunan penyesuaian, sehingga akan mendorong belanja pada ekspor bersih. Nah, misalnya kecontohan itu adalah di negara Amerika. Nah, ketika negara Amerika itu yaitu mengalami ketika negara Amerika itu yaitu sedang mengalami tingkat mata uang yang rendah, maka negara Amerika ini cenderung akan mengurangi belanja di luar negeri karena harga di luar negeri itu lebih mahal.
Nah, dari itu Amerika akan mengurangi impor dan pada saat yang sama juga negara-negara asing itu akan membeli barang di Amerika karena harganya itu lebih murah. Nah, maka dari itu ekspor dari negara Amerika tersebut akan meningkat. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kurva penawaran agregat. Penawaran agregat atau agregat supply adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan tingkat harga. Jadi, bentuk kurva dari penawaran agregat ini adalah vertikal. Sehingga penyebab kurva penawaran agregat jangka panjang ini berbentuk vertikal karena di jangka panjang, produksi barang dan jasa ekonomi PDB realnya bergantung pada ketersediaan kerja modal dan sumber daya alam, serta pada penguasaan teknologi yang digunakan untuk mengubah faktor-faktor produksi ini menjadi barang dan jasa. Karena tingkat harga tidak mempengaruhi faktor penentu jangka panjang GDP real, maka kurva penawaran agregat jangka panjang adalah vertikal, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Dengan kata lain, di jangka panjang, pekerja modal, sumber daya, dan teknologi menentukan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan, dan jumlah yang ditawarkan ini adalah sama, berapapun tingkat harga yang terjadi. Jadi singkatnya, karena output ditentukan oleh jumlah modal dan tenaga kerja, serta ketersediaan teknologi, tetapi tidak oleh tingkat harga. Selanjutnya, mengapa kurva penawaran jangka panjang dapat bergeser? Setiap perubahan dalam ekonomi yang mengubah tingkat aset produksi alamiah akan menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang karena hasil produksi dalam model klasik tergantung pada pekerja modal, sumber daya alam, dan pengetahuan teknologi. Kita dapat mengelompokkan penyebab pergeseran kurva penawaran agregat jangka panjang ke 4 sumber. Yang pertama, pergeseran akibat perubahan tenaga kerja. Dengan meningkatnya jumlah pekerja, jumlah barang dan jasa yang ditawarkan akan meningkat. Sebagai hasilnya, kurva penawaran agregat jangka panjang akan bergeser ke kanan. Begitupun sebaliknya, jika banyak pekerja yang pindah ke luar negeri, kurva penawaran agregat jangka panjang akan bergeser ke kiri. Jadi posisi kurva penawaran agregat jangka panjang juga tergantung pada tingkat pengangguran alamiah, sehingga perubahan dalam tingkat pengangguran alamiah akan menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang. Sebagai contoh, jika pemerintah menaikkan upah minimum rata-rata, pengangguran alamiah akan meningkat dan kegiatan ekonomi akan menghasilkan lebih sedikit jumlah barang dan jasa. Hasilnya, kurva penawaran agregat jangka panjang akan bergeser ke kiri. Sebaliknya, jika terjadi perubahan sistem asuransi pengangguran yang mendorong pengangguran untuk mencari pekerjaan baru dengan lebih giat, maka rata-rata pengangguran alamiah akan menurun dan kurva penawaran agregat jangka panjangnya akan bergeser ke kanan. Yang kedua, pergeseran akibat perubahan modal. Kenaikan modal saham dalam perekonomian meningkatkan produktivitas dan oleh karena itu meningkatkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Hasilnya, kurva penawaran agregat jangka panjang bergeser ke kanan. Sebaliknya, penurunan modal saham di perekonomian menurunkan produktivitas serta kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan. Dengan itu, akan menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang ke arah kiri. Yang ketiga, pergeseran akibat perubahan sumber daya alam. Kegiatan produksi dalam perekonomian tergantung pada sumber daya alamnya, termasuk lahan, mineral, dan cuaca. Penemuan jenis mineral baru akan menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang ke kanan. Sedangkan perubahan pola cuaca yang menyulitkan pertanian akan menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang ke kiri. Yang keempat, pergeseran akibat perubahan teknologi. Sebagai contoh, jika membuka perdagangan internasional mempunyai pengaruh yang sama dengan penemuan mesin produksi baru karena memungkinkan negara untuk berspesialisasi di industri dengan produktivitas tinggi. Hal ini juga menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang ke kanan.
Sebaliknya, jika pemerintah mengesahkan peraturan baru yang melarang perusahaan menggunakan metode produksi tertentu, mungkin karena terlalu berbahaya bagi pekerja, hasilnya adalah pergeseran ke kiri dalam kurva penawaran agregat jangka panjang. Mudahnya begini, setiap kebijakan atau kejadian yang meningkatkan PDB real yang membuat peningkatan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan akan menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang ke kanan. Begitupun sebaliknya, setiap kebijakan atau kejadian yang menurunkan PDB real yang membuat penurunan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan akan menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang ke arah kiri. Bisa di next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah penyebab mengapa kemiringan kurva penawaran agregat jangka pendek bergeser. Penyebab yang pertama adalah pergeseran yang diakibatkan oleh perubahan pekerja. Kenaikan kuantitas pekerja yang ada, yang mungkin akibat jatuhnya tingkat pengangguran alami, dapat menggeser kurva penawaran agregat ke kanan. Sedangkan penurunan kuantitas pekerja yang ada, yang mungkin diakibatkan naiknya tingkat pengangguran alami, akan menggeser kurva penawaran agregat ke kanan. Penyebab yang kedua adalah pergeseran yang disebabkan oleh perubahan modal. Kenaikan modal fisik dan modal manusia akan menggeser kurva penawaran agregat ke kanan. Sedangkan penurunan modal fisik dan modal manusia akan menggeser kurva penawaran agregat ke kiri. Penyebab yang ketiga ada pergeseran yang diakibatkan oleh perubahan sumber daya alam. Kenaikan ketersediaan sumber daya alam akan bergeser kurva penawaran agregat ke kanan. Sedangkan penurunan ketersediaan sumber daya alam akan menggeser kurva penawaran agregat ke kiri. Penyebab yang keempat ada pergeseran yang disebabkan oleh perubahan teknologi. Kemajuan pengetahuan teknologi menggeser kurva penawaran agregat ke kanan. Sedangkan penurunan pengetahuan teknologi akan menggeser kurva penawaran agregat ke kiri. Penyebab yang terakhir ada pergeseran yang diakibatkan oleh perubahan ekspektasi tingkat harga. Variabel ini menggeser kurva karena upah, harga, dan persesi dihitung berdasarkan ekspektasi terhadap tingkat harga. Peningkatan ekspektasi tingkat harga akan menurunkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan sehingga menggeser kurva ke kiri. Sedangkan penurunan ekspektasi tingkat harga akan menggeser kurva ke kanan. Contohnya apabila ketika pekerja dan perusahaan mengharapkan tingkat harga menjadi tinggi, mereka melakukan negosiasi untuk upah minimal yang lebih tinggi. Upah yang tinggi ini akan mengakibatkan perusahaan mengurangi jumlah barang dan jasa yang ditawarkan, sehingga kurva penawaran agregat akan bergeser ke kiri. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah penyebab kemiringan dari kurva penawaran agregat itu menanjak, itu adalah didasari oleh 3 teori. Yang pertama itu adalah teori sticky weight, kedua itu adalah teori sticky price, dan ketiga itu adalah teori salah persepsi. Jadi menurut teori yang pertama atau sticky weights, di mana tingkat harga yang rendah yang tidak diduga itu akan menaikkan upah real dari pekerja, yang nanti akan mengakibatkan perusahaan-perusahaan tersebut harus mempekerjakan karyawan lebih sedikit, dan lebih sedikit lagi perusahaan harus memproduksi barang dan jasa. Kemudian, menurut teori yang kedua, yaitu sticky price, di mana tingkat harga yang rendah yang tidak diduga-duga oleh perusahaan akan membuat perusahaan tersebut yang terkena dampaknya akan terkena dampak harga yang lebih tinggi daripada dampak harga yang diharapkan. Sehingga hal ini akan menekan penjualan serta membuat perusahaan-perusahaan tersebut harus memotong produksi. Kemudian teori yang ketiga itu adalah teori mispersepsi atau teori salah persepsi, di mana menurut teori ini tingkat harga yang rendah itu yang tidak diduga-duga akan membuat produsen itu berpikir bahwa harga relatif mereka telah jatuh, sehingga hal ini akan mengakibatkan perusahaan mengalami jatuh produksi. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai efek yang timbul akibat pergeseran kurva penawaran agregat. Nah, apa saja sih efek-efek yang akan timbul
akibat pergeseran kurva penawaran agregat tersebut. Yang pertama yaitu ada stagflasi, atau yaitu di mana perubahan ini akan menyebabkan kerugian pada penawaran agregat yang akan menimbulkan stagflasi atau masa resesi dan inflasi. Hal yang akan terjadi yaitu output jatuh sedangkan harganya naik, dan pembuatan kebijakan yang dapat mempengaruhi permintaan agregat yang nantinya tidak akan dapat mengimbangi efek samping secara bersamaan. Dan yang kedua yaitu kebijakan untuk merespon resesi, di mana para pembuat kebijakan untuk merespon resesi dengan berpedoman untuk tidak melakukan apa-apa dan hanya menunggu agar harga dan upah menyesuaikan diri. Next slide. Selanjutnya yaitu ada keseimbangan kurva permintaan dan penawaran agregat atau AD dan AS. Keseimbangan kurva permintaan dan penawaran agregat AD dan AS biasanya dinamakan sebagai keseimbangan makroekonomi. Kenapa demikian? Karena analisis ini sudah memasukkan unsur perubahan harga dalam analisis keseimbangannya, yaitu analisis yang lebih lengkap dari analisis keseimbangan pendapatan nasional. Dapat diterangkan pada gambar yang sudah ditampilkan, bahwa kurva AD dan AS berpotongan pada titik E, yang berarti permintaan agregat adalah sama dengan penawaran agregat pada pendapatan nasional real sebanyak YE, dan tingkat harga pada PE. Tingkat E menggambarkan, titik E menggambarkan keseimbangan yang akan dicapai dalam perekonomian. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan tidak akan menambah atau mengurangi output yang diproduksikan, dan kegiatan ekonomi telah mencapai keadaan stabil. Dalam keadaan ini, keseimbangan makroekonomi telah tercapai. Untuk membuktikan bahwa titik E adalah titik keseimbangan yang akan menentukan tingkat harga, pendapatan nasional real, dan kesempatan kerja, perlu diperhatikan keadaan yang akan berlaku apabila tingkat harga lebih tinggi atau lebih rendah daripada PE. Apabila tingkat harga adalah P0, penawaran agregat adalah Y1, sedangkan permintaan agregat adalah Y3, berarti terdapat kelebihan penawaran sebanyak AB. Kelebihan penawaran agregat ini menimbulkan keadaan deflasi atau penurunan harga, dan tingkat harga merosot sehingga kelebihan penawaran tidak wujud lagi atau di PE. Sebaliknya, apabila tingkat harga P1 akan berlaku kelebihan permintaan, yaitu sebanyak CD, pada P1 permintaan agregat Y2, sedangkan penawaran agregat hanya sebanyak Y. Kelebihan permintaan ini menyebabkan harga naik sehingga tingkat harga mencapai PE, yaitu ketika kelebihan permintaan tidak wujud lagi. Pada kelebihan penawaran berlaku, stok barang dalam perusahaan atau inventaris berlebihan, dan ini akan mendorong kepada pengurangan kegiatan ekonomi. Pada keadaan sebaliknya, yaitu apabila kelebihan permintaan yang berlaku, perusahaan-perusahaan akan menambah produksinya, dan kegiatan ekonominya pun akan berkembang. Hanya ketika permintaan agregat sama dengan penawaran agregat, maka tingkat kegiatan ekonominya pun tidak mengalami perubahan dan keseimbangan makroekonominya pun akan tercapai. Nah, perubahan keseimbangan dan penyebabnya itu, keseimbangan permintaan agregat dan penawaran agregat akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sesuai dengan perubahan dalam perekonomian. Nah, perubahan yang akan berlaku dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama perubahan dalam permintaan agregat saja atau AD, yang kedua perubahan dalam penawaran agregat saja atau AS, dan yang ketiga perubahan serentak dalam permintaan agregat atau AD dan penawaran agregat atau AS. Next slide. Ini adalah mengenai penyebab fluktuasi ekonomi. Setiap masyarakat mengalami fluktuasi ekonomi jangka pendek di tengah-tengah kecenderungan jangka panjang. Fluktuasi ini tidaklah beraturan dan hampir tidak diperkirakan. Ketika resesi benar-benar terjadi, PDB real dan ukuran-ukuran lainnya dari penghasilan, belanja, dan produksi jatuh. Sedangkan pengangguran naik. Para ekonom menganalisis fluktuasi ekonomi jangka pendek dengan menggunakan model permintaan dan penawaran agregat. Menurut model ini, hasil barang dan jasa serta tingkat harga keseluruhan menyesuaikan dengan permintaan dan penawaran agregat. Kurva permintaan agregat miring ke bawah karena 3 alasan. Yang pertama adalah tingkat harga yang lebih rendah menaikkan nilai real kepemilikan uang rumah tangga yang menstimulasi belanja konsumen. Yang kedua, tingkat harga yang lebih rendah mengurangi jumlah permintaan uang oleh rumah tangga. Lalu ketika rumah tangga mencoba untuk mengubah uang menjadi aset,
yang akan mendatangkan bunga, suku bunga akan jatuh yang menstimulasi pengeluaran investasi. Yang ketiga, ketika tingkat harga bunga yang lebih rendah mengurangi suku bunga, mata uang lokal menyusut di pasar valuta asing, yang menstimulasi ekspor neto. Peristiwa atau kebijakan yang meningkatkan konsumsi, investasi, belanja pemerintah, atau ekspor neto pada tingkat harga berapapun akan meningkatkan permintaan agregat. Permintaan atau kebijakan yang mengurangi konsumsi, investasi, belanja pemerintah, atau ekspor neto pada tingkat harga berapapun akan mengurangi permintaan agregat. Peristiwa-peristiwa yang mengubah kemampuan perekonomian untuk memproduksi output seperti perubahan tenaga kerja, modal, sumber daya alam, atau teknologi akan menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek dan juga menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang. Selain itu, posisi kurva penawaran agregat jangka pendek bergantung pada tingkat harapan. Suatu penyebab fluktuasi ekonomi adalah pergeseran pada permintaan agregat. Ketika kurva permintaan agregat bergeser ke kiri, misalnya output dan harga merosot dalam jangka pendek. Seiring berjalannya waktu, ketika perubahan pada tingkat harga harapan menyebabkan upah, harga, dan persepsi menyesuaikan diri, kurva penawaran agregat jangka pendek bergeser ke kanan, dan perekonomian kembali ke tingkat output alaminya pada tingkat harga yang baru dan lebih rendah. Dan penyebab kedua dari fluktuasi ekonomi adalah pergeseran pada penawaran agregat. Ketika penawaran agregat bergeser ke kiri, dampak jangka pendeknya adalah hasil yang merosot dan harga yang naik, atau kombinasi tersebut disebut stagflasi. Seiring berjalannya waktu, ketika upah, harga, dan persepsi menyesuaikan diri, tingkat harga jatuh kembali ke tingkat awalnya dan output pulih. Jadi, adapun kesimpulan yang kami dapat atau poin-poin penting yang kami dapat dari materi ini adalah fluktuasi ekonomi secara umum diartikan sebagai suatu perubahan variabel tertentu yang umumnya terjadi karena mekanisme pasar. Perubahan itu dapat berupa kenaikan atau penurunan nilai variabel tersebut. Ekonom menganalisis fluktuasi ekonomi jangka pendek menggunakan modal penawaran dan permintaan agregat, yang mana menurut model ini keluaran barang dan jasa dan keseluruhan tingkat harga menyesuaikan untuk menyeimbangkan antara permintaan dengan penawaran agregat. Adapun kurva permintaan agregat melandai ke bawah karena adanya efek suku bunga, efek kekayaan, dan efek nilai tukar. Peristiwa atau kebijakan yang meningkatkan konsumsi, investasi, belanja pemerintah, atau ekspor neto pada tingkat harga berapapun akan meningkatkan permintaan agregat sehingga menggeser kurva ke kanan. Hal ini berlaku sebaliknya. Kurva penawaran agregat dalam jangka panjang berbentuk vertikal karena bergantung pada tenaga kerja, modal, sumber daya alam, serta teknologi yang ada di perekonomian, tetapi tidak pada tingkat harga keseluruhan. 3 teori yaitu teori sticky wage, sticky price, dan mispersepsi diajukan untuk menjelaskan kurva penawaran agregat yang miring ke atas. Penyebab dari adanya fluktuasi ekonomi adalah pergeseran kurva permintaan agregat dan pergeseran kurva penawaran agregat. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi yang kami sampaikan dari kelompok 8. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan mohon permaklumannya. Kami tutup dengan kata terima kasih.